pagi, Bapak Ibu Asesor. Izinkan saya, Haya Haratika, untuk memaparkan rancangan pembelajaran semester yang saya ampuh. Sebelumnya, saya mohon izin Bapak Ibu Asesor untuk melakukan share screen. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Asesor. Hari ini saya akan memaparkan RPS mata kuliah Core Basic English yang saya ampuh di program studi S1 Manajemen. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit latar belakang saya. Saya sudah bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sejak tahun 2016 dan saya sudah mengampu mata kuliah Core Basic English atau bahasa Inggris selama kurang lebih 5 tahun. Dan saya ditempatkan pada program studi Strata 1 Manajemen. Saya adalah tamatan dari pendidikan Strata 1 saya tamatan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan untuk pendidikan Strata 2 saya adalah tamatan dari Universitas Negeri Medan. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan yang menjadi capaian program studi mata kuliah Core Basic English yang saya ampuh. Yang pertama, mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dan menyadari bahwa ilmu pengetahuan selalu maju dan berkembang. Yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan ilmu manajemen investasi, manajemen kewirausahaan, dan manajemen pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Dan yang menjadi capaian mata kuliah Core Basic English yaitu mata kuliah ini berisi integrasi berbagai materi yang terdapat dalam kaidah berbahasa Inggris yang ditujukan untuk mahasiswa dan profesional agar dapat berkomunikasi pasif maupun aktif dengan bahasa Inggris yang mencakup bahan bacaan atau reading comprehension, tata bahasa, structure dan grammar, latihan mendengar atau listening, dan juga percakapan aktif or active conversation. Oke, Bapak Ibu, mata kuliah saya ini dibebankan sebanyak 2 SKS dan ditawarkan pada semester 1. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Deskripsi singkat mata kuliah Core Basic English. Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar bahasa Inggris dalam konteks ekonomi. Dan yang menjadi referensi saya selama pembelajaran di semester 1, pembelajaran Core Basic English, yaitu yang pertama, Core Basic English, yang diterbitkan oleh LPPM SDII Bina Karya. Yang kedua itu ada yang ditulis oleh Betty Azhar tahun 2005, yang berjudul Understanding of English Grammar. Yang ketiga saya ambil dari bacaan artikel Jakarta Post, koran Jakarta Post. Yang keempat itu ada buku yang berjudul Effective People, 7 Habits for Highly Effective People, lengkapnya, yang diterbitkan oleh Rosetta Books LLC, Kota New York. Yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh itu adalah artikel penelitian yang saya browsing. Artikel yang kelima yaitu artikel berbahasa Inggris, sedangkan artikel yang keenam dan artikel yang ketujuh itu adalah artikel bahasa Indonesia. Adapun tujuannya saya beri variasi antara artikel berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa saya dalam memahami artikel penelitian ataupun bacaan. Kenapa demikian? Karena ini nantinya akan menjadi
referensi untuk penugasan yang saya beri pada mahasiswa saya. Kenapa demikian? Karena nanti mahasiswa saya akan melakukan pembacaan atau mereka membaca secara mandiri di rumah, kemudian mereka mempresentasikan apa yang mereka bacakan, apa yang mereka baca berdasarkan artikel penelitian tersebut. Jika artikel yang mereka baca dalam bahasa Inggris, maka mereka wajib mempresentasikannya dalam bahasa Indonesia. Dan jika bacaan yang mereka baca itu berbahasa Indonesia, maka mereka wajib mempresentasikannya dalam bahasa Inggris. Jadi saya ingin melihat kemampuan mahasiswa saya dalam memahami dan mengucapkan bacaan tersebut, artikel penelitian tersebut dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Yang menjadi media pembelajaran di mata kuliah Core Basic English ini ada dua kategori, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak, seperti biasa, saya menggunakan WhatsApp Group untuk melakukan komunikasi secara langsung, dan ada Google Form, biasanya saya gunakan untuk melakukan kuis. Yang berikutnya ada aplikasi Duolingo, YouTube channel, dan Google Classroom. Kalau aplikasi Duolingo itu biasanya saya gunakan untuk belajar secara mandiri, untuk mahasiswa bisa belajar mandiri di rumah ataupun di mana saja, yang tujuannya untuk meningkatkan, untuk mengingat kembali skill-skill ataupun kosakata dalam bahasa Inggris yang mungkin mereka lupa. Kemudian YouTube channel merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengupload video-video yang saya tugaskan kepada mereka, dan saya bisa melihat video mereka itu melalui Google Classroom dan melalui YouTube channel, Bapak Ibu, maaf. Dan Google Classroom adalah wadah di mana mereka mengirimkan link daripada YouTube yang mereka sudah upload. Kemudian perangkat kerasnya telepon seluler, laptop, dan InFocus. Di semester 1 ini, di mata kuliah Core Basic English, saya memberikan kurang lebih ada 7 penugasan kepada mahasiswa saya, yaitu yang pertama, melaporkan capaian perolehan nilai pada aplikasi Duolingo. Jadi walaupun aplikasi Duolingo itu dijadikan sebagai belajar mandiri mereka di rumah, tapi saya tetap memantau hasil capaian mereka itu per kalau saya tidak salah per 4 atau 5 minggu sekali. Jadi mereka wajib meng-screenshot profil mereka pada Duolingo dan mengirimkannya melalui Google Classroom. Jadi saya bisa lihat capaian mereka di gambar yang sudah mereka kirim kepada saya melalui Google Classroom. Yang kedua, mempresentasikan hasil review artikel penelitian dalam rekaman, kemudian diunggah ke YouTube channel. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jika artikel penelitiannya berbahasa Inggris, maka mereka wajib mempresentasikan pemahaman mereka atas artikel tersebut dalam bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, jika artikel penelitian yang saya berikan, yang mereka baca, itu berbahasa Indonesia, maka mereka wajib mempresentasikannya dalam bahasa Inggris. Jadi saya mau melihat pemahaman mereka antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu bisa relevan. Yang ketiga yaitu memahami istilah-istilah ekonomi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi saya harapkan melalui tugas-tugas yang sudah saya berikan, bertambah pula istilah-istilah ekonomi dalam bahasa Inggris buat mahasiswa saya. Yang keempat yaitu movie review atau mengulas filmnya berbahasa Inggris, itu juga sama. Jadi saya ingin melihat kemampuan mahasiswa saya dalam menonton atau dalam memahami film yang berteks bahasa Inggris. Dan kemudian sama, mereka akan mempresentasikan pemahaman mereka itu, kemudian diunggah, mereka akan merekam presentasi pemahaman mereka atas
film yang sudah mereka tonton, kemudian mengunggahnya ke YouTube. Link yang sudah mereka dapatkan harus dikirim melalui Google Classroom. Berikutnya tugas adalah bermain peran. Nah, bermain peran di sini saya membebaskan mereka mau memainkan peran apa saja. Boleh itu yang bersifat formal ataupun informal. Namun di sini saya menetapkan dalam bermain peran itu mereka harus mencakup ke 14 materi pertemuan yang sudah kami diskusikan, yang sudah kami pelajari. Jadi nanti di bermain peran ini saya tempatkan di tugas akhir, yang menjadi tugas akhir mereka. Sama, itu juga mereka rekam, kemudian mereka unggah ke YouTube, kemudian linknya mereka bisa kirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Selanjutnya, berperan sebagai pembaca berita, dan yang ketujuh, berperan sebagai pembawa suatu acara. Nah, di sini Bapak Ibu, saya lebih memaksimalkan praktek mahasiswa langsung. Jadi mahasiswa itu mempraktekkan langsung skill bahasa Inggris yang mereka miliki melalui tugas-tugas yang saya berikan. Seperti bermain peran, seperti mereview film, membacakan suatu berita, dan membawakan suatu acara. Jadi pada tugas-tugas ini saya rasa skill berbicara, skill mendengarkan, dan skill dua skill tersebut bisa optimal untuk dilatih. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyebutkan materi perkuliahan yang ada di mata kuliah Core Basic English. Kami di satu semester ini ada 14 pertemuan tatap muka ditambah dengan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, jadi di 14 pertemuan itu ada materi-materi yang disampaikan oleh saya. Oke, di pertemuan pertama, materi yang saya bagikan ataupun hal yang saya bagikan yaitu pengenalan RPS dan mendeskripsikan diri. Ya, di mendeskripsikan diri ini saya mau melihat kemampuan mahasiswa dalam mendeskripsikan dirinya berbahasa Inggris. Dan juga di sini saya mau melihat tingkat kepercayaan diri mahasiswa saya dalam menggunakan bahasa Inggris di depan kelas. Yang kedua, yaitu tenses dan bacaan yang berjudul Economy and Management. Yang di pertemuan ketiga itu ada bacaan The Science of Economy, dan grammarnya adalah masih lanjutan dari tenses di pertemuan kedua. Di pertemuan keempat ada bacaan yang berjudul, maaf Bapak Ibu, di pertemuan keempat itu saya memberi materi yaitu tentang expressions, ada offering help, rejection, giving suggestion, and giving command. Dan untuk grammarnya saya berikan prepositions. Di pertemuan kelima, saya memberikan bacaan lagi, yaitu supply and demand, bacaan yang berjudul supply and demand, dan kemudian ada praktek. Praktek menjadi news anchor atau penyiar berita. Dan saya memasukkan materi grammar tentang penggunaan 5W1H. Di pertemuan ke-6 ada bacaan yang berjudul crisis, kemudian ada praktek yaitu menjadi presenter, pembawa suatu acara, dan untuk grammarnya saya pilih word forms, bentuk kata. Di pertemuan ke-7 materi yang saya berikan yaitu asking and giving directions. Di pertemuan ke-8 itu ada bacaan utility, kemudian prakteknya yaitu memainkan peran, berdialog, dan untuk grammarnya itu ada transition
seasonal words and phrases. Di pertemuan ke-9 itu ada bacaan what is business, kemudian mahasiswa akan melakukan praktek monolog, dan untuk grammarnya yaitu coordinating conjunctions. Di pertemuan ke-10 itu ada review artikel penelitian yang berjudul A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia. Dan yang menjadi grammarnya adalah subordinating conjunctions. Di pertemuan ke-11 itu ada expressions, yaitu giving and handling complaint, giving an order. Terus untuk prakteknya yaitu mengulas film atau movie review. Di pertemuan ke-12, saya akan memperkenalkan kepada mahasiswa saya penggunaan aplikasi Google Translate. Di pertemuan ke-13, mahasiswa saya akan mereview sebuah artikel penelitian yang berjudul Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini berbahasa Indonesia, maka nantinya mereka akan membuat video presentasi berbahasa Inggris. Dan yang menjadi grammar di sini adalah degree of comparison. Di pertemuan ke-14 ada role play, yaitu pertemuan terakhir di satu semester ini, ada bermain drama. Dan juga ada review pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, dan ada kuis. Nah, di sini Bapak Ibu, saya memberikan bacaan, saya memberikan penugasan yaitu rekaman presentasi. Nah, semuanya itu dilakukan mahasiswa saya, membaca, kemudian membuat video presentasi, dan kemudian menguploadnya ke YouTube. Nah, itu semuanya mereka lakukan sebagai tugas di rumah. Di kelas, saya hanya melakukan tanya jawab, melemparkan beberapa pertanyaan atas artikel yang sudah mereka baca. Sama, di situ saya ingin melihat skill mendengar dan skill berbicara mahasiswa saya. Dan sisanya saya bisa mengoptimalkan grammar yang saya juga berikan di setiap pertemuan-pertemuan saya. Oke, Bapak Ibu, demikian penjelasan RPS saya, RPS Core Basic English yang saya ampu di semester ini. Berikutnya saya akan menjelaskan yang menjadi RPS saya di semester 1 ini, Bapak Ibu. Izinkan saya. Iya. Maaf Bapak Ibu. Ya, ini adalah yang menjadi RPS mata kuliah Core Basic English di semester ganjil ini yang saya ampu. Mata kuliah Core Basic English ini dibebankan sebanyak 2 SKS dan ditawarkan pada semester ganjil, yaitu semester 1. Dan kami ada 2 dosen pengampu mata kuliah Core Basic English. Saya, Haya Haratika, sebagai koordinator, dan rekan saya, Ibu Dwi Handayani, dengan Ketua Prodi, Ibu Rumi Risyahaan. Nah, seperti yang saya katakan, ini adalah capaian perkuliahan prodi, dan ini adalah capaian mata kuliah. Dan penjelasan penggunaan aplikasi Duolingo itu ya Bapak Ibu, saya jelaskan di pertemuan pertama pada semester ini. Jadi mahasiswa saya bisa memulai belajar ataupun memperkaya bahasa Inggris mereka melalui aplikasi Duolingo ini. Adapun perkuliahan ini, model perkuliahan ini yaitu dengan pembelajaran tatap muka, diskusi, tanya jawab,
dan penugasan-penugasan. Dengan durasi itu ada 2 kali 40 menit. Oke, Bapak Ibu asesor, saya rasa demikianlah penjelasan rencana pembelajaran semester yang saya ampu di mata kuliah Core Basic English pada semester ini, pada semester 1 ini. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, dan selamat pagi.